Oke, baik rekan-rekan semua. Saya minta maaf sore ini suara saya kayaknya lagi kurang sehat, jadi suaranya kurang begitu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan anggota kelas manajemen strategik dan business valuation. Hari ini tanggal 13 Maret 2024, hari Rabu ya. Terima kasih yang udah di tepat waktu, yang belum buka kamera, silakan dibuka kamera, Raffi. Kita akan mulai kelas saat ini ya. Nah, sebelum masuk ke kelas, saya izin coba mereview tugas minggu lalu. Jadi hari ini kita coba share dulu sebentar ya. Oke, baik. Nah, untuk rekan-rekan semua, jadi hari ini pertemuan ke-6 ya, nggak kerasa pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen strategik dan business valuation di hari ini tanggal 13 Maret ya, 13 Maret 2024. Nah, kita masih ada dua pertemuan lagi sebelum nanti UTS. Jadi saya harap beberapa pertemuan terakhir ini bisa rekan-rekan optimalkan untuk bisa mengeksplor, mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian kalau ada yang pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan saya akan mencoba menjawab dengan sepengetahuan yang saya miliki. Nah, untuk setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jacob, Profesor Jacob ya, Prof. Sumardi Jacob. Jadi harapannya teman-teman nanti juga bisa mendapatkan dan mengeksplor lebih banyak lagi dengan Prof. Samardi ya. Oke, rekan-rekan semua, di pertemuan kelima minggu lalu, saya memberikan assignment, tugas mingguan ke setiap individu. Yang pertama mengenai pentingnya pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, saya minta teman-teman kemarin menjelaskan faktor-faktor eksternal atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Dan yang terakhir, faktor-faktor strategik di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan ya. Nah, hari ini saya minta Nanda, Yolanda, Haziel, Rifazon per orang maksimal 5 menit untuk bisa mempresentasikan hasil dari reference analisisnya ya, temuan referensi yang didapatkan sehingga bisa menjelaskan ke kita di kelas semuanya ya. Oke, yang pertama kepada Nanda, waktu dan tempat saya persilakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, silakan. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Inasa Benenggolan, NIM C1D1210. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen strategi dan business evaluation. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu jelaskan arti pentingnya pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu pengertian environmental scanning. Pengamatan lingkungan atau environmental scanning adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi tentang lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Singkatnya, pengamatan lingkungan perusahaan adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di luar perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, mengapa pengamatan lingkungan perusahaan penting? Yang pertama yaitu dapat membantu perusahaan untuk menemukan peluang baru.
Jika perusahaan tahu apa yang sedang tren di masyarakat, mereka bisa menemukan peluang baru untuk membuat produk atau layanan baru. Yang kedua, dapat membantu perusahaan untuk menghindari ancaman. Jika perusahaan tahu ada badai yang akan datang, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi dari badai tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jika perusahaan memiliki informasi yang lengkap, mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang keempat, dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Jika perusahaan dapat beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi di luar perusahaan, mereka akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Kesimpulan, pengamatan lingkungan perusahaan adalah proses penting untuk membantu perusahaan mencapai kejayaan. Dengan melakukan pengamatan lingkungan perusahaan, perusahaan dapat menemukan peluang baru, menghindari ancaman, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjadi lebih kompetitif environmental scanning bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Nanda untuk pertanyaan yang pertama ya. Selanjutnya untuk yang kedua, rekan kita Yolanda Putri untuk mempresentasikan soal kedua terkait faktor-faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Silakan. Yolanda hadir? Tapi Pak, izin chat. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan presentasi dari Bapak. Di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal yang jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada eksistensi perusahaan. Faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dapat mencakup hal-hal seperti yang pertama yaitu tren ekonomi global, perubahan dalam ekonomi global seperti revisi atau pertumbuhan ekonomi dapat secara langsung mempengaruhi permintaan produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, perubahan kondisi pasar. Fluktuasi harga komoditas, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan ketersediaan bahan baku, yang semuanya mempengaruhi eksistensi perusahaan. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan hukum. Kondisi dalam regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan atau stabilitas produk di negara-negara di mana perusahaan beroperasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada eksistensi kinerja perusahaan. Yang keempat, ketidakpastian geopolitik. Konflik politik, perang, atau ketegangan antar negara dapat menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu operasi perusahaan dan mengurangi eksistensinya. Yang kelima, yaitu teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat mengubah landscape perusahaan secara radikal, memaksa perusahaan untuk beradaptasi atau tergantikan oleh pesaing yang lebih inovatif. Yang keenam yaitu perubahan demografi dan tren sosial. Perubahan dalam preferensi konsumen, tren demografis, dan pola perilaku masyarakat dapat mempengaruhi permintaan pasar dan strategi bisnis pada perusahaan. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan dan faktor sosial. Peningkatan kesadaran lingkungan dan tuntutan untuk berkelanjutan dapat mempengaruhi citra merek dan permintaan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Dapat disimpulkan, semua faktor ini dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan dan eksistensi jangka panjang perusahaan. Dan manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi, memahami, dan meresponnya secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Nanda dan Yolanda ya tadi udah menjelaskan dengan baik. Yang terakhir ada Haziel Rifazon, kayaknya nggak hadir ya. Em, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi teman-teman mungkin eh, bisa menginformasikan ke Haziel Rifazon temennya buat lebih aktif lagi tugas gitu ya. Karena tugas jarang buat, terus sering alfa dan presentasi juga nggak hadir. Sayang banget waktu kuliahnya disisihkan karena nggak ikut kuliah ini ya rajin ya. Oke, sudah saya note tadi yang nggak presentasi, kemudian yang Yolanda dan Nanda juga terima kasih udah menyiapkan materi dengan baik dan menyampaikan materi dengan di kelas di Zoom sore hari ini ya. Saya coba izin memaksimalkan sebelum nanti mungkin rekan-rekan yang menunaikan ibadah puasa menyiapkan buka puasa jam 18.22 waktu maghrib. Saya sampai jam 5 saya usahakan udah selesai untuk materi ke-6 hari ini. Nah, ini untuk tugas kelima ini ada ini ya Roy tadi yang telat. Terima kasih Roy sudah berusaha untuk mensubmit tugas walaupun telat. Fahrul, Muhammad Hazil, Rifazon ya. Ini somehow juga saya lihat yang jarang buat tugas baik itu di mata kuliah cyber security maupun di strategic management itu sama juga. Tipikal orangnya sama juga. Jadi mungkin ya teman-teman mungkin ketua kelasnya mungkin bisa menginformasikan Umar ya ke beberapa orang yang memang jarang masuk dan membuat tugas bisa di lebih rajin lagi ya. Saya hanya memberikan stimulus buat teman-teman untuk maju, tapi kalau teman-teman sendiri dari hati yang paling dalam tidak mau berubah ya akan sulit juga ya. Di luar sana persaingan masih makin ketat. Hampir setiap minggu pas saya ngajar saya selalu selipin persaingan kuliah makin ketat, kualitas pendidikan kita di Unja yang mungkin kalah dibandingkan UI, ITB, UGM yang tentunya ini membuat gap yang harus kita kejar. Jadi dengan harapannya dengan kuliah teman-teman yang rajin, aktif di kampus, membuat assignment yang rajin, teman-teman bisa memperbaiki skills dan kemampuannya sehingga nanti ke depannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Yakinlah 5 tahun, 10 tahun lagi teman-teman akan merasakan manfaatnya terkait bagaimana kita bisa disiplin, open camp kalau kuliah, kemudian kita bisa menggunakan internet, menggunakan media sosial, menggunakan editing video, mencari informasi dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa saya harapkan bisa menjadi kemampuan teman-teman pada saat nanti bersaing nanti pada saat setelah lulus di Universitas Jambi. Oke, saya coba memaksimalkan waktu untuk bisa mempresentasikan topik mengenai pentingnya analisis strategic group mapping atau SGM yang digunakan oleh beberapa company dalam melaksanakan penerapan strategic management dalam pengelolaan bisnis di organisasi mereka. Nah, tujuannya yang pertama ya pasti kita berfokus untuk mengetahui konsep SGM seperti apa, kemudian mengidentifikasi dan memetakan strategi grup dalam suatu industri, menganalisis keunggulan, kompetitif, dan kelemahan strategik, dan terakhir merumuskan strategi yang tepat dalam bersaing ya di strategi grup sendiri. Nah, yang pertama mungkin dari definisi sendiri, SGM atau Strategic Group Mapping ini adalah sebuah teknik di dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menganalisis struktur persaingan. Jadi persaingan kompetisi di market yang eh, dianalisa ya di suatu industri. Jadi di SGM ini kita bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu diklasifikasikan berdasarkan strategi yang serupa yang mereka gunakan untuk bersaing. Jadi kita mengklasifikasikan misalnya kita bergerak di bidang smartphone misalnya ya, perusahaan sejenis apa aja, kemudian mereka membuat strategi apa misalnya ya. Jadi ini mengklasifikasi persaingan, struktur perusahaan struktur persaingan melalui strategi group mapping.
Kemudian secara sederhana SGM atau Strategic Group Mapping ini sendiri itu memetakan kompetitor ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan dalam hal ya. Yang pertama dimensi strategis misalnya diferensiasi produk, market share, harga, vertical integration, kemudian cara mereka bersaing di pasar ya, menggunakan strategi promosi apa, menggunakan digital marketing apa, menggunakan selebgram apa, menggunakan endorsement misalnya Nicholas Saputra sering digunakan oleh Samsung sebagai apa ya brand ambassador misalnya, atau Dian Sastrowardoyo, atau misalnya siapa lagi ya Chelsea Island atau siapa ya yang memang digunakan oleh Oppo misalnya ya untuk mempromosikan produk mereka. Somehow ini bisa menjadi strategi untuk perusahaan dalam memetakan persaingan di industri yang mereka fokuskan di pasar. Kemudian pengertian strategi group mapping sendiri ini tentunya diharapkan bisa memberikan solusi bagi perusahaan untuk mengetahui posisi kompetisi di perusahaan di persaingan di industri. Misalnya seberapa besar market share kita, seberapa loyal pelanggan-pelanggan kita dengan perusahaan misalnya ya. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari kelompok pesaing, strategi grup yang berbeda ya. Jadi kita bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pesaing kita, termasuk dari internal perusahaan sendiri. Kita mengetahui kelebihan produk kita apa, kelemahan produk kita apa. Kemudian juga kita mengetahui peluang dan ancaman, peluang bisnis ini ke depannya seperti apa, ancaman-ancaman yang terjadi apa, sehingga kita bisa membuat analisa dan membuat plan bisnis strategi ke depannya, membuat produk baru kah, membuka cabang di daerah provinsi yang baru atau di negara yang lain, sehingga kita bisa membuat perencanaan yang matang sehingga bisnis kita terus berkembang dan tumbuh ya. Kemudian manfaat dari SGM sendiri yang lain yaitu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang struktur persaingan dibanding hanya melihat keseluruhan industri. Jadi kita bisa melihat secara holistik bagaimana persaingan di bisnis industri yang kita geluti, membantu mengidentifikasi peluang strategi yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Misalnya ya Apple smartphone, Apple iPhone misalnya ya, belum menggunakan folding smartphone atau smartphone lipat. Sedangkan Oppo, Samsung ya, Vivo ataupun pabrikan smartphone lainnya sudah mulai membuat produk lipat gitu ya, sehingga ini bisa menarik ceruk-ceruk pasar tertentu yang memang suka produk-produk yang lipat dan lain sebagainya. Kemudian membantu mengidentifikasi peluang strategis yang belum dimanfaatkan oleh pesaing, memudahkan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk bersaing ya. Jadi intinya adalah ketika kita menganalisis lewat strategic group mapping ini, kita bisa mengetahui kelebihan, kelemahan, ancaman dan peluang yang lebih dalam dari analisanya, sehingga ketika kita belajar di strategic management, teman-teman diposisikan sebagai seorang leader, sebagai seorang direktur misalnya ya, seorang general manager atau seorang pengambil keputusan yang ingin mengambil keputusan untuk masa depan bisnisnya, tentunya harus menggunakan analisa strategic decision based on data. Artinya ketika kita mengambil keputusan strategis, kita harus menggunakan data ya, tidak hanya memperkirakan kirologi misalnya ya. Jadi kita harus tahu data persaingan seperti apa, produk yang laris apa, posisi perusahaan seperti apa, sehingga kita bisa membuat dan menganalisa dan membuat keputusan yang tepat bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Kemudian perbedaan SGM mungkin dan SWOT mungkin teman-teman sudah pernah dengar SWOT analysis, Porter's Five Forces. Jadi kalau SWOT ini berfokus pada internal perusahaan, mulai dari strength and weakness, dan faktor eksternal mulai dari opportunities dan ancaman threats ya. SGM lebih berspesifik pada analisis kompetisi yang dianalisis ya, dibandingkan dan posisi perusahaan dibanding pesaing. Kemudian Porter Five Forces ini menganalisis daya tarik keseluruhan suatu industri, sedangkan SGM berfokus pada kelompok pesaing ya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan setiap analisis ini. Saya
pikir punya kelebihan masing-masing. Sama beberapa perusahaan di industri dalam menganalisis mereka menggunakan beberapa strategi analisis ini, ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen melihat dari sisi analisis kompetisi yang lebih dalam, ya teman-teman bisa menggunakan strategi SGM ya, dibandingkan SWOT analysis dan Porter's Five Forces. Saya mohon maaf, batuknya masih ini. Tapi saya berusaha untuk bisa bertemu teman-teman dan mengusahakan hadir dan disiplin setiap minggunya ya. Selagi saya mampu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Karena komitmen saya untuk bisa berbagi ilmu dan mengajar dengan rekan-rekan, ya harapannya teman-teman juga bisa hadir dan bisa membuat tugas tiap minggu, bisa kuliah dengan rajin seperti itu. Oke, rekan-rekan, selanjutnya untuk mengidentifikasi strategi group mapping ini atau SGM, kita menggunakan dimensi yang digunakan, yaitu contohnya depresiasi produk, kemudian misalnya produknya variannya apa aja misalnya ya. Misalnya teman-teman lihat perusahaan Samsung itu memiliki varian mulai dari low end misalnya ya, seri A misalnya, kemudian seri high end Galaxy, seri Liva Z Fold misalnya. Kalau iPhone misalnya ada iPhone yang biasa, iPhone Pro, iPhone Pro Max misalnya ya. Kemudian pangsa pasar, harga, vertical integration, kemudian teknik yang digunakan bisa menggunakan contohnya cluster analysis. Contoh seperti ini, nanti kita lihat contoh cluster analysis. Nah ini contohnya teman-teman, di sebelah kiri ini adalah price, performance, reputation. Kalau di sebelah kanan adalah model variety, compact, full size, SUV, truck ya. Jadi ini adalah contoh strategi mapping analisis untuk perusahaan otomotif. Misalnya untuk harga yang murah, Hyundai Suzuki berfokus ke segmen menengah bawah misalnya ya. Kemudian yang high price, harganya mahal, misalnya Sport Car, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda ya, Toyota yang harganya menengah. Kemudian ada beberapa tipe model yang banyak, misalnya ada Toyota banyak, Nissan, kalau BMW ya mungkin variannya kalah dengan Toyota atau Nissan ataupun General Motor Ford atau Porsche atau Ferrari ya. Mereka lebih mementingkan di beberapa fitur seperti sport car atau kenyamanan mobil, atau memang tipe segmen mobil yang menengah atas, misalnya untuk mobil BMW atau Mercedes-Benz seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di pemetaan strategi grup, ini yaitu berupa proses visualisasi bagaimana perusahaan dikelompokkan berdasarkan strategi yang serupa yang mereka gunakan untuk bersaing ya. Jadi identifikasi dimensinya, contohnya ya di sini teman-teman bisa lihat diferensiasi produk, tingkat inovasi, varian produknya dari high end sampai low end misalnya ya. Kemudian pangsa pasarnya, berapa market share Honda, berapa market share Toyota, berapa market share BMW, Volkswagen, Hyundai, Suzuki misalnya ya. Kemudian harga juga nih, membuat varian harga paling rendah, paling mahal, paling premium, harga yang menengah misalnya. Kemudian vertikal integrasi, seberapa jauh perusahaan mengontrol rental pasokan, misalnya dari supplier ke distributor gitu ya. Mereka apakah mendistribusikan produk secara langsung, misalnya Apple di Indonesia tidak memiliki Apple Store, tapi mereka memiliki kemitraan lewat iBox, Digi, lewat Erafone misalnya ya. Kalau Samsung, mereka juga punya Samsung Center, mereka juga punya kemitraan lewat Mitra Device, misalnya toko-toko handphone, teman-teman beli handphone di misalnya di Sipin gitu ya, Akafone dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana vertical integration itu bekerja. Kemudian saluran distribusi, cara perusahaan memasarkan produk, menjual produknya, melewat jualan online langsung lewat website perusahaan, lewat kemitraan misalnya lewat distributor ya misalnya. Kemudian contohnya Telkomsel sendiri ya menjual produknya sendiri lewat kemitraan, lewat distributor.
Tadi Apple, Samsung ya mereka bekerja sama dengan mitra lokal gitu ya di daerah gitu ya. Kemudian analisis strategi grup ini ada beberapa hal yang dilakukan, mulai dari analisis keunggulan kompetitif, di mana kita bisa mengidentifikasi keunggulan perusahaan, keunggulan pesaing dari sisi biaya, diferensiasi produk, kalian teknologi atau jaringan distribusi ya. Contohnya maskapai penerbangan ya, khususnya di perusahaan low cost carrier maskapai, misalnya AirAsia, ya Lion Air, Super Airjet misalnya ya. Mereka memiliki keunggulan kompetitif di mana, layanan apa gitu ya. Kelemahan ya, yang kedua kelemahan kita mengidentifikasi kelemahan-kelemahan di strategi grup dari perusahaan kita sendiri maupun di perusahaan pesaing. Kemudian formulasi yang dilakukan di SGP ini mulai kita bisa menganalisis dari diferensiasi produk kita. Contohnya ya Apple, Starbucks, Nike ya. Kemudian fokus ya segmen pasar tertentu, misalnya Southwest Airlines misalnya berfokus pada pasar yang premium, IKEA gitu ya, Zara yang berfokus pada masyarakat menengah atas misalnya ya. Kepemimpinan biaya misalnya cost leading dengan menekan cost semurah mungkin sehingga mereka menjadi market leader, misalnya Walmart, Ryanair, Amazon. Misalnya Ryanair ya di Eropa mereka bisa menguasai market share karena murah ya, walaupun kalau teman-teman lihat di TikTok ataupun di YouTube, Ryanair ini terkenal pilotnya kalau mendarat sedikit ini ya, sedikit ini ya teman challenging ya. Jadi ini juga menjadi hal yang luar biasa juga. Amazon ya mereka bisa memiliki pabrik dan memproduksi banyak massive produk sehingga harganya bisa ditekan misalnya ya. Walmart ya, kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini menggunakan joint venture, aliansi misalnya Airbus, Toyota, Subaru membuat produk kerjasama Visa, Mastercard ya. Kemudian diversifikasi misalnya ya, misalnya General Electric, Samsung, Virgin Group ya. Kayak Samsung itu teman-teman mereka nggak hanya berfokus pada smartphone tapi juga elektronik. Kemudian mereka ada perusahaan membuat semikonduktor misalnya ya, prosesor, LCD. Kemudian mereka juga perusahaan konstruksi ya di Korea sana ya. Kemudian GE, General Electric, mungkin teman-teman lihat mesin-mesin pesawat ya, Airbus, Boeing itu menggunakan mesin jet dari General Electric gitu ya. Virgin Group ya, ini perusahaan penerbangan ya. Mereka fokus di misalnya melayani penerbangan private jet ataupun pesawat-pesawat komersial juga si Virgin Group ini juga melayani. Nah, ini contoh beberapa penerapan SGM rekan-rekan di industri ya yang mungkin menjadi referensi kita bahwa banyak industri dan perusahaan-perusahaan besar dunia yang menggunakan strategi SGM ini dalam menganalisa, mengimplementasikan pola bisnis mereka sehingga bisa menjadi market leading di market. Untuk industri teknologi, contohnya Apple, Samsung ya, Huawei, Xiaomi misalnya ya, mereka menggunakan dimensi strategis diferensiasi produk, pangsa pasar. Mereka tahu pangsa pasar mereka segmennya misalnya di menengah atas misalnya untuk Apple misalnya ya. Samsung mau masuk ke semua produk dari segmen low entry sampai high end, premium gitu ya, harga, vertikal integrasi distribusi produk, fokus pada teknologi misalnya AI, 5G ya. Kemudian strategi grup smartphone premium sampai smartphone menengah, smartphone murah, budget misalnya perangkat wearable misalnya headset misalnya laptop ya, tablet nih mereka semua produk ini kayaknya mereka mau punya semua. Huawei punya laptop, Xiaomi punya laptop, wearable juga Apple punya AirPod, Samsung punya ada Samsung Buds ya. Kemudian Samsung juga punya Samsung Galaxy Watch, Apple punya Apple Watch, Huawei juga ada jam, Xiaomi juga ada jam ya. Kemudian industri otomotif contohnya misalnya
penerapan SGM di Toyota, Honda, GM, General Motors ya, Tesla ya. Dimensi strategisnya, tipe kendaraannya. Misalnya di Tesla mereka punya tipe X atau tipe Y ya. Kemudian mereka ada Tesla Truck ya. Kalau Toyota punya Toyota Hilux, Toyota Fortuner, ada minibus Innova ya. Ada mobil yang ada yang eh, Yaris, ada yang Corolla Cross, ada macam-macam ya, ada yang mobil listrik juga, macam-macam. Jadi varian produknya banyak, menggunakan teknologi hybrid, bensin, solar, listrik yang memang bisa dipilih oleh pelanggan sehingga pelanggan bisa memilih. Ternyata Toyota banyak produk dan layanannya bagus ya, saya milih Toyota misalnya gitu ya. Kemudian pangsa pasarnya, kemudian fokus pada segmen pasar tertentu, misalnya SUV, mobil keluarga misalnya ya. Kemudian strategi grupnya, ada mobil mewah, yang mobil mewah misalnya Toyota punya Lexus misalnya, mobil keluarga ada minibus Avanza, ada ini ya, ada Toyota Zenix ya misalnya yang terbaru ya. Mobil sport misalnya ada Toyota Supra misalnya ya. Kemudian mobil ekonomis misalnya yang Lokes, yang Kalia ya. Kendaraan niaga misalnya Hilux pickup misalnya ya, itu contohnya. Termasuk Honda juga ada SUV ya, ada low cost-nya misalnya SCGC-nya Honda Brio ya, ada yang HR-V ataupun WR-V ya, General Motors ya, dan lain sebagainya. Nih contoh bagaimana penerapan SGM di industri otomotif untuk bisa memenangkan market ya. Kayaknya demikian rekan-rekan, suara saya mungkin serak, but the important things that I want to share today adalah penerapan SDM ini sangat penting bagi perusahaan, because you are in class of strategic management. Jadi teman-teman memposisikan diri pada saat next 20 tahun lagi teman-teman menjadi seorang direktur, seorang manajemen di perusahaan, teman-teman akan mengambil keputusan itu berdasarkan data, berdasarkan analisa, bisa menggunakan strategi SGM, SWOT analisis, Porter analisis tadi ya, untuk menganalisis bagaimana persaingan yang ada di perusahaan, mendapatkan informasi data di lapangan, melakukan survei, menganalisa, sehingga bisa menjadi masukan, insight bagi pengambil keputusan, seorang leader atau direktur atau general manager dan manajemen puncak lainnya. Ketika mengambil keputusan harus berdasarkan data, bukan hanya insting, bukan hanya masukan dari A, B, C, tapi memang berdasarkan data yang akurat, sehingga strategi yang dibuat pun juga efektif dan bisa berdampak positif bagi perusahaan. Oke, untuk minggu depan di tugas ke-6 cuma 2 soal. Teman-teman buat seperti biasa di YouTube, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint. Ini saya minta jelaskan ini ya, masing-masing 5 perusahaan yang menjalankan, sebentar saya perbaiki, oke. Nah, saya kembali lagi. Nah, ini 5 perusahaan yang sukses dalam penerapan strategi growth. Tadi somehow saya udah eh, jelaskan beberapa perusahaan yang udah sukses tadi, otomotif ataupun smartphone. Teman-teman bisa pilih yang lain dari sana juga silakan. Yang kedua, ada juga perusahaan yang gagal dalam penerapan SGM seperti apa, misalnya contohnya, salah satu contohnya BlackBerry misalnya ya. BlackBerry collapse, tidak bisa bersaing, kenapa ya. Jadi nanti teman-teman cari 5 contoh lainnya. Untuk perusahaan minggu depan yang akan presentasi itu ada Farhan, Ilyas, dan Nela Agustina. Silakan dipersiapkan materinya, PPT-nya untuk presentasi 5 menit ya. Jadi memberikan masukan, referensi, insight dari hasil tugas yang dibuat. Oke, demikian untuk perkuliahan sore ini. Sebelum saya tutup, saya izin absen dulu rekan-rekan. Oke, untuk tugas 6 bisa di sheet 6 ya, tugas 6 ya, teman-teman bisa input tugasnya di sini.
Kemudian untuk absen sore ini saya coba panggil satu-satu. Muhammad Amin Sobri ada? Hadir, Pak. Terima kasih. Raffi Pratama. Hadir, Pak. Terima kasih. Syafiq. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Razalia. Hadir, Pak. Razalia tadi saya note tidak open cam ya di awal-awal karena nggak open cam. Tolong di open cam next kalau kegiatan perkuliahan. Nanda hadir. Hadir, Pak. Makasih Farul. Farul Alfa. Kemudian Roy. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Roy. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan Alfa. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Umar ada. Hadir, Pak. Kemudian Fadri. Hadir, Pak. Oke. Irsya. Hadir, Pak. Ayu. Hadir, Pak. Ayu. Ayu dari Hadir, Pak. Ilyas. Hadir, Pak. Mariani. Hadir, Pak. Aziel. Aziel Alfa ya. Oke. Nel Agustina. Hadir, Pak. Yolanda. Hadir Pak. Pak izin Pak, kemarin itu saya izin karena kakek saya meninggal Pak. Kemarin Oh. udah dikonfirmasi sama minta tolong waktu Nela presentasi sama sudah ngabarin Umar Pak, barangkali bisa dipertimbangkan. Ya next. Kalau ada ini tolong di info langsung ke saya aja, nggak perlu ke ini ya. Jadi saya bisa langsung tahu karena teman-temannya nggak informasiin, jadi nggak tahu. Jadi next kalau izin ataupun ada kendala di WA aja ke saya anytime, saya akan jawab kok ya. Oke, baik rekan-rekan terima kasih. Nanti materinya saya akan share ke grup. Tolong dibuat. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ke 7 ke 8. Jadi 2 pertemuan ini jangan khawatir. Teman-teman masih ketemu dengan saya dan tugas akan menanti terus. Dan harapannya jangan jadi beban, tapi jadi latihan buat teman-teman. Nanti kalau kerja, pasti tiap minggu, tiap hari ada deadline. Nah, teman-teman udah kebiasa untuk bekerja. Saat ini juga saya mengampu ada 5 mahasiswa yang magang di Telkomsel di kantor. Di setiap periode itu biasanya ada mahasiswa magang. Dan saya ngajari terus mereka untuk bisa bekerja menggunakan komputer dengan teknologi ya, menggunakan internet dengan baik untuk mensupport pekerjaan, termasuk juga bekerja sama dengan tim, deadline dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah banyak perbaikan. Nah, saya pengen teman-teman di kelas ini juga dengan seiringnya waktu bisa lebih baik juga ke depannya ya. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf suara saya kurang begitu jelas, but I'm trying to do the best untuk menjelaskan materi sore ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu di minggu depan. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.